Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kastar SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya terkait penentuan solusi dari masalah terpilih yang sudah saya ambil. Oke, untuk mempersingkat waktu, enggak, Pak Kepala, perkenalkan dulu. Ya. Terima kasih Pak Atai sebagai mahasiswa PPG dari Fakultas Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Haji Casmadin SPD sebagai Kepala Sekolah SDN Cisambang 1 Kecamatan Parasa Kabupaten Majalengka untuk siap diwawancari oleh Pak Atai sebagai mahasiswa PPG dari Pasundan Bandung. Kami berserah. Kita mulai saja ya. 3 pertanyaan wawancara. Dulu kan saya sudah mewawancari Pak Haji tentang masalah-masalah yang masalah-masalah kesehatan yang saya alami dan saya temui di lapangan. Kemudian saya juga sudah bertanya tentang penyebabnya kepada Pak Haji waktu itu. Nah, sekarang saya sudah memilih dari banyaknya masalah itu, saya memilih 3 Pak Haji untuk nanti saya diangkat menjadi rancangan pembelajaran. Yang pertama adalah permasalahan motivasi belajar, yang kedua itu tentang hasil belajar, yang ketiga tentang kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang saya sedang menentukan solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak Haji, apakah model pembelajaran problem based learning itu efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kemudian kalau misalkan efektif, apa sih kelebihan pembelajaran berbasis masalah atau PBL dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Silakan Haji. Terima kasih. Model pembelajaran dari yang diajukan yaitu pembelajaran problem based learning, apakah efektif atau tidaknya? Yang pertama, menurut saya model pembelajaran tersebut sangat baik, tapi penerapannya untuk di kelas atas, artinya di kelas 4, 5, 6, karena ini akan meningkatkan berpikir kritis, logis, juga akutabel, artinya sesuai dengan fakta yang ada yang dihadapi oleh beliau anak-anak. Kemudian kelebihan daripada metode atau model pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, siswa dapat istilahnya menerima pembelajaran dengan baik dan bisa mengolah data atau memberikan solusi pola pikir dari apa yang telah diterima, seperti contohnya pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran matematika itu misalnya dalam penggunaan misalnya mengukur keadaan tinggi atau panjang, lebar dan tinggi, atau mengukur luas persegi panjang. Nah, ini anak bisa memecahkan masalah bagaimana cara yang paling tepat untuk menggunakan pola pikirnya agar proses perhitungan tepat dan jumlahnya benar. Terima kasih.
Jadi kalau saya simpulkan berarti PBL ini efektif ya Pak Haji. Efektif sekali, terutama karena PBL ini berbasis masalah ya Pak Haji. Iya. Jadi anak-anak nanti akan diberikan suatu masalah sebenarnya, Iya, kemudian diminta untuk mengumpulkan data, tadi kan mengolah data, kemudian dari data tersebut disimpulkanlah suatu solusi atau pemecahan masalah ya Pak Haji. Jawabannya istilahnya solusinya bisa secara pribadi, bisa secara kelompok. Iya. Berarti nanti dipecahkan secara kelompok untuk kemudian diterima kembali oleh masing-masing pribadi siswa tersebut. Dipresentasikan. Iya. Oke, untuk pertanyaan kedua Pak Haji, apakah model pembelajaran project based learning efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Kalau tadi problem, berarti kalau sekarang proyek. Apa sih kalau misalkan efektif, apa sih kelebihan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam meningkatkan hasil belajar? Kelebihannya itu sekarang berbentuk proyek atau PJBL, siswa kerjasama yang baik, kemudian menghasilkan suatu keputusan dalam berkelompok ataupun pemecahan masalah secara bersama-sama dalam pemberian tugas dari guru, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan baik secara individu ataupun secara kelompok berbagai mata pelajaran yang dituangkan. Misalnya dalam bahasa Indonesia pembelajaran tentang membuat puisi. Ya, membuat puisi pertama misalnya guru bagaimana puisi yang baik yang berkaitan dengan misalnya aturan baitnya berapa, nanti disolusikan dengan cara bersama-sama dan menghasilkan sebuah karya anak yang baik. Berarti model pembelajaran berbasis proyek ini sangat baik untuk diterapkan gitu ya Pak Haji, efektif karena kalau di sini berarti berpusat pada peserta didik ya, aktif. Jadi anak-anak bekerja dalam kelompoknya begitu ya Pak Haji. Kemudian tadi disimpulkan anak-anak bekerja dalam kelompoknya ini nanti diharapkan menghasilkan sebuah produk gitu ya Pak Haji. Produk bukan berarti misalkan tidak hanya barang saja mungkin ya Pak Haji. Mungkin bisa tadi berbentuk puisi atau laporan gitu, kegiatan. Untuk pertanyaan ketiga Pak Haji, untuk pertanyaan terakhir, apakah model pembelajaran problem based learning ini efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Jika memang efektif, apa kelebihan PBL tersebut dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Makasih. Jadi dari pertanyaan ke-1 dan kedua juga nyangkut dengan yang ketiga. Daripada hasil pembelajaran ke-1, kedua dan ketiga tentang penggunaan model pembelajaran itu memang meningkatkan siswa untuk berpikir kritis, diantaranya bahwa siswa diberi tugas oleh guru itu dipecahkan bersama, kemudian mempunyai ide, mempunyai gagasan, bola pikir yang kritis, dan bisa menerima apa adanya pembelajaran dengan baik dan bisa berargumentasi, sehingga siswa dalam memecahkan permasalahan itu mempunyai pikiran yang logis, itu mengenai manfaat dari problem itu sangat efektif dan efektivitas untuk siswa dalam menggunakan model pembelajaran problem learning. Kalau saya simpulkan berarti problem based learning ini berarti sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Karena dalam proyek atau problem based learning ini
siswa diajak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dengan mencurahkan ide-ide, kemudian gagasan-gagasan, kemudian dalam kerja kelompok sehingga nanti mempunyai keberanian untuk nanti menarik atau membuat pemecahan masalah gitu, Pak. Iya, mempunyai keberanian dalam bertindak juga dapat memecahkan permasalahan. Oke, mungkin hanya itu saja Pak Haji pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.